Ya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, saya mau memberi pengajaran tentang suatu kehidupan real dari kehidupan orang Kristen, yaitu perihal doa orang Farisi dan doa pemungut cukai di Bait Allah. Temanya adalah dua potret anak Bapa. Saudara-saudara, dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14, di situ mengkisahkan ada dua orang yang datang berdoa di bait suci, yaitu satu Farisi dan yang satu adalah pemungut cukai. Bapak Ibu, mereka datang ke bait Allah loh. Mereka bukan datang ke arisan, datang ke kongko, datang ke mall, datang bercerita atau datang bertamu di rumah orang. Tapi Alkitab berkata bahwa mereka itu datang ke bait suci dengan tujuan untuk berdoa. Tetapi dua potret anak Bapa ini memiliki ekspresi yang berbeda-beda di dalam doanya. Nah, kata potret itu berarti gambar, fotokopi, salinan. Dan potret itu menggambarkan aslinya, atau potret itu membawa gambar aslinya. Makanya ada istilah like father, like son, atau like son, like father. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kedua orang ini datang ke bait Allah dan mereka sama-sama melantunkan doa mereka. Ada dua kebenaran. Yang pertama, kita lihat potret anak Bapa yang pertama, yaitu orang Farisi. Farisi itu disebut juga dengan orang kasidim. Kasidim itu berarti dikasihi Allah. Dan mereka inilah yang bertugas memelihara hukum Taurat. Kalau di Israel sekarang, orang-orang ini adalah orang-orang yang menjaga Taurat. Mereka inilah yang menentukan koser, lo koser, haram, tidak haram. Mereka tidak bekerja. Mereka juga tidak KB. Mereka itu juga menjauhkan diri dari hal-hal yang duniawi sekuler. Tapi mereka itu dibiayai hidupnya oleh negara Israel. Mereka berdoa dan berdoa, terutama di Western World. Itu mereka berdoa terus untuk negara Israel agar terberkati dan negara Israel aman. Nah, orang Farisi di zaman Yesus itu adalah orang-orang yang selalu berpuasa, mencari muka, atau mereka ini adalah orang-orang yang sering duduk di jalan-jalan, memamerkan segala kebaikan mereka. Nah, saudara-saudara, orang Farisi ini adalah salah satu sekte di zaman Yesus. Ada Esene, ada Sadok. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup di zaman Yesus. Dan orang Esene itu misalnya kita ketemu di Qumran ya. Mereka itulah yang menuliskan ulang kitab Perjanjian Lama. Dan pada tahun 1947 ditemukan kecuali kitab Ester. Nah, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat kepada Taurat. Dan dalam 10 hukum Taurat itu dikembangkan lagi menjadi aturan-aturan yang mengatur kehidupan Israel yang disebut dengan mitzvot atau 613 hukum. Nah, 613 hukum ini adalah 248 perintah positif dan 365 perintah negatif. Dan kata lain, orang Farisi ini adalah orang-orang yang betul-betul memelihara hukum Taurat dan betul-betul menjaga aturan Taurat itu supaya tidak cacat. Dan mereka inilah orang-orang yang mempercayai surga dan neraka. Kalau orang Saduki itu tidak mempercayai surga dan neraka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan doanya. Doa orang Farisi ini kalau kita perhatikan dibilang begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ini kalimat yang indah loh. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Ada kalimat yang tertata dengan baik. Dan saya pikir orang yang berdoa demikian. Maka orang ini adalah orang rohani yang layak mungkin menjadi pengerja atau menjadi orang-orang yang dipakai ya. Selain itu dibilang dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan pesina, dia juga bukan seperti pemungut cukai. Nah, saudara-saudaraku, ini orang yang punya akhlak yang bagus ya, orang yang punya moral yang bagus, orang yang punya daftar kelakuan yang baik. Lalu selain itu dia juga memamerkan
perbuatan baiknya dibilang berpuasa 2 kali seminggu. Saat itu berpuasa 2 kali seminggu itu adalah hari Senin dan hari Kamis. Lalu dibilang memberi 1/10 dari seluruh penghasilan. Nah saudaraku, kalau orang seperti ini kita bilang ini pendeta ini orang-orang pengerja ini, orang-orang yang layak mendapat reward. Karena bukan pencuri, bukan orang lalim, bukan perampok, bukan seperti pemungut cukai memberikan persepuluhan, berpuasa 2 kali seminggu. Ini orang yang memiliki daftar hidup yang baik. Tetapi saudara diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata di bagian terakhir dari kitab Lukas tadi bahwa orang ini pulang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Bukan Yesus bilang perbuatannya salah ya, tapi tidak dibenarkan. Sekali lagi, tidak dibenarkan. Bukan yang diperbuat itu salah, tidak. Tetapi Yesus bilang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua yang diperbuat itu bersifat legalistik. Sekali lagi, semua yang diperbuat itu bersifat legalistik. Artinya apa? Perbuatannya tidak sesuai dengan yang diperkatakan. Yang diperkatakan itu adalah sesuatu yang keluar dari mulutnya, tapi realisasinya, pengajawentaannya, realitasnya tidak sesuai yang dia kerjakan. Motivasi hatinya tidak jujur. Apa yang dilakukan itu untuk kesombongan pribadi. Apa yang dilakukan itu supaya dia mendapatkan nama, mendapatkan predikat positif. Supaya dihargai, dicap orang saleh, dicap orang beriman, orang rohani. Nah, orang seperti ini oleh Yesus tidak dibenarkan. Tetapi perbuatan baiknya bagaimana? Betul. Sekali lagi, itu perbuatan baiknya. Makanya Yesus bilang begini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Jika kebenaranmu, terjemahannya keagamaannya, tapi terjemahan sebenar bahasa Yunaninya adalah jika kebenaranmu tidak sesuai dan tidak melebihi kebenaran orang Farisi, kamu tidak berhak masuk kerajaan surga. Artinya bahwa perbuatan baik orang Farisi itu perlu dijempol. Itu benar sekali. Tetapi perbuatnya tidak mendukung sesuai dengan apa yang diperkatakan. Nah, saudara-saudara, kita lihat lagi. Potret anak bapak yang kedua adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ini berdoanya sederhana. Pemungut cukai itu dalam bahasa asli disebut dengan telones. Artinya orang yang mengambil bea kepada orang-orang Romawi. Sehingga dia selalu mengambil keuntungan, memeras masyarakat, memeras orang-orang saat itu. Nah, doanya itu hanya dibilang, oh Tuhan, aku tidak berani menengadah ke langit, hanya memukul-mukul diri, menyadari dirinya orang berdosa, menyadari bahwa kalau dia melis segala perbuatan baiknya, dia tidak bisa melakukan semua yang dapat dia katakan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu. Maka dia bilang, aku hanya memukul-mukul diri dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, mereka ini dibenci loh. Karena mereka ini dianggap orang yang tidak benar, bergaul dengan orang kafir, makan dengan orang-orang yang najis. Mereka ini adalah orang-orang pendosa. Tetapi Tuhan bilang begini, ia pulang ke rumahnya dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan artinya bahwa inilah potret anak Bapa yang sesungguhnya. Potret anak Bapa yang sesungguhnya adalah di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Engkau tidak perlu pamerkan semua perbuatan baikmu. Karena perbuatan baik itu yang dinilai dan yang menilai adalah Tuhan. Mungkin bagi kita itu sudah baik, tapi terbungkus motivasi yang tidak benar. Mungkin kita sudah melayani, memberi dengan menggebu-gebu, tetapi motivasi hati itu tidak dilihat orang. Tapi Tuhan tahu apa yang kau perbuat itu supaya dirimu disanjung. Supaya dirimu dipuji-puji, dirimu dianggap orang layak, orang benar, orang yang mendapat jempol. Itu tidak benar. Tetapi biarlah perbuatan baik kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, pertanyaannya, apakah orang Farisi salah dan orang Saduki atau orang pemungut cukai itu benar? Apakah Yesus salah menilai? Sekali lagi, apakah Yesus salah menilai sehingga dia membenarkan orang Farisi yang begitu punya daftar perbuatan baik yang begitu hebat? Tidak. Yesus tidak salah melihat. Tapi Yesus melihat apa yang dilakukan itu legalitas. Hatinya
kesombongannya melekat pada perbuatan-perbuatan baiknya. Sekali lagi, perbuatan-perbuatan baiknya itu untuk mendobrak, untuk mengangkat popularitasnya dan mengangkat kredibilitasnya sebagai orang yang baik. Oleh karena itu, Yesus tuntut perbuatan baik kita seperti orang Farisi. Tetapi Yesus juga tuntut kelakuan kita, kerendahan hati kita, takut akan Tuhan, kekudusan hidup kita seperti seorang pemungut cukai. Jadi, perbuatan baik kita harus seperti seorang Farisi, dan kelakuan kita, hati kita yang mengasihi Tuhan harus seperti seorang pemungut cukai. Orang Farisi dibenarkan karena perbuatan baiknya, tetapi orang pemungut cukai juga dibenarkan karena dia melakukan dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Inilah potret anak Bapa. Nah saudaraku, kalau berbicara perbuatan baik saja, berbicara tentang apa yang kita lakukan sebagai legalitas, orang lain bisa. Memberi itu bisa. Nah saudara-saudaraku, artinya bahwa orang datang ke gereja itu ada banyak motivasi. Orang datang melayani Tuhan itu banyak motivasi. Ada enggak orang Kristen dalam penjara? Ada. Ada enggak orang Kristen yang pembunuh datang ke gereja? Ada. Ada enggak seorang yang baru jual diri tadi malam, lalu minggu dia datang ke gereja? Ada enggak? Ada. Ada enggak seorang koruptor hadir dalam gereja? Adakah seorang koruptor menyumbang gereja? Ada. Adakah seorang pesina yang hadir di gereja? Ada. Adakah seorang yang tukang gosip ada dalam gereja? Ada. Gereja akhirnya menjadi tempat sampah bagi orang yang hanya mau membenarkan diri dan memiliki kebenaran legalitas. Nah saudaraku, kiranya kita datang ke gereja justru itu menjadi koreksi. Makanya kata ibadah dari bahasa aslinya adalah afat, menghamba. Kita datang ke gereja itu mengkoreksi perbuatan kita. Kita datang ke gereja mengkoreksi semua kekudusan hati kita yang mengasihi Tuhan. Apakah kita masih sombong mau mendapatkan legalitas kebenaran seperti orang Farisi, atau kita mau menguduskan hidup kita seperti pemungut cukai? Jadi kalau di gereja tidak semua orang pasti orang benar. Ada pencuri, ada narkoba juga bisa datang ke gereja beribadah. Seorang pembunuh bisa datang ke gereja. Seorang pelacur bisa datang ke gereja. Seorang koruptor juga bisa datang ke gereja. Artinya apa? Jika itu legalitas, maka engkau tidak layak masuk surga. Sekali lagi, engkau tidak layak masuk surga. Tapi hari ini hati Bapa yang mau dikatakan kepada kita yang mendengarkan. Kita miliki perbuatan baik. Perbuatan baik sekali lagi seperti seorang Farisi. Tetapi kita juga harus punya kerendahan hati, kesucian seperti seorang pemungut cukai. Potret mana yang Anda sekarang punya? Potret orang Farisi atau potret pemungut cukai? Jika kita memiliki potret Farisi, kita bertobat. Karena perbuatan baik kita tidak membawa kita ke surga. Tetapi justru oleh karena kita merasa sudah diselamatkan, kita mendapatkan kasih karunia, maka kita memiliki potret pemungut cukai. Berhati hamba mengasihi Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita memiliki potret pemungut cukai dan kelakuan moral yang baik seperti seorang Farisi. Tuhan berkati. Masal Ubraka.